Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du jamaah masjid Nurul Ikhlas, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kultum malam ini saya ingin menyampaikan satu ayat dari surah Al-Hadid ayat yang ketujuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Ayat yang ketujuh ini dimulai dengan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, kemudian menjelaskan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Di antaranya Allah adalah yang menciptakan langit bumi. Kemudian Allah memasukkan siang dan malam. Kemudian setelah memamerkan keperkasaan Allah, baru Allah menyampaikan perintah, aminu, berimanlah kalian. Saya merenungkan ayat ini terus terang berbulan-bulan. Merenungkan ayat ini berbulan-bulan, saya baca dari satu tafsir ke tafsir yang lain, saya renungkan, apa maknanya. Kemudian ada penjelasan dari tafsir yang kontemporer, itu tafsir yang kekinian, itu saya punya, mohon maaf nih bukan apa-apa, tafsirnya itu 20 jilid. Itu saya pelajari, saya baca nggak paham. Saya pelajari paham dikit. Saya pelajari, alhamdulillah baru berbulan-bulan dong Mas Toto. Nah, mendefinisikan tentang iman, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mendefinisikan tentang iman adalah sebagai berikut. Al-iman amalun qalbiyun mahalluhus sadr. Iman itu adalah amal hati yang tempatnya di dada. Fa idza istaqarra fihi sumiya aqidatan. Apabila keyakinan itu tertanam dalam hati dinamakan aqidah. Dinamakan apa? Aqidah. Pelan-pelan kita memahaminya. Ai syai'un ma'qudun la yafukku wa la yahul. Akidah itu adalah sesuatu yang terikat, yang tidak bisa lepas dan pudar. Nih, akidah itu ikatan. Makanya ada istilah akad nikah. Akad itu hubungan suami istri itu diikat dengan syariat Islam. Nah, kalau cerai namanya tolak. Tolak itu artinya lepas. Manusia itu yang paling esensi adalah meyakini sesuatu. Nah, kepercayaan itu harus dilandasi dengan ilmu. Makanya surah Al-Hakumut Takatsur itu kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sebelum meyakini sesuatu harus ada landasan ilmunya. Nah, saya lanjutkan. Syai'un thabitun mustaqirrun la yatfu ilal aqli marratan ukhra liyunaqash. Sesuatu yang tetap dan tertanam yang kadang tidak menjangkau, tidak sampai kepada akal pada kesempatan yang lain untuk dibahas. Kenapa? Li'annahu mastaqarra fil qalbi wa sara aqidatan. Karena sesungguhnya iman itu tidaklah atau akidah itu tidaklah tertanam di dalam hati dan menjadi satu keyakinan kecuali setelah dibahas, dianalisa oleh akal. Nah, definisi yang terakhir ini yang menarik. Wahtarahu min bainil badail, dan dipilih di antara berbagai pilihan atau alternatif. Ini bahasa Arab kontemporer. Dulu ketika saya ngaji di pesantren selama kurang lebih 11 tahun, istilah-istilah ini asing. Apa itu? Nyari Mas Toto. Nyari. Untuk memahami ke dalam bahasa Indonesia harus nyari dulu kamusnya apa yang tepat itu. Jadi orang mau meyakini sesuatu itu berproses. Kalau kita sebenarnya itu kan tinggal menguatkan iman. Kalau Felix Xiao, Ustadz Felix Xiao, itu bukan menguatkan iman, nyari iman. Betapa capeknya Ustadz Felix Xiao itu. Ya, dari agama Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, kemudian berlabuh ke Islam itu bukan tanpa dibahas, tanpa dipikir, itu muter-muter. Lah kita dikasih anugerah, tinggal nguatin aja. Nah kalau Ustadz Felix Xiao kan capek baru dapat mutiara. Lah kita sudah punya mutiara yang namanya iman, kadang tidak. Nah, itu saya analisa definisi ini terus terang aja Pak Haji Ajis. Berbulan-bulan itu saya merenung apa ini. Jadi iman itu betul-betul keyakinan yang tertancap di dalam hati melalui proses panjang, melalui proses berpikir. Kemarin itu ada TikTok, yang paling masuk akal itu adalah Islam. Kenapa? Karena orang jahat dapat neraka, orang baik taat kepada Tuhan masuk surga. Nah, bukan hanya sekedar pengakuan gitu. Kalau kita mengakui dosa terus selesai. Enggak, itu enggak masuk.
Itu orang non-muslim yang ngomong. Jadi konsep Islam itu betul-betul rasional sehingga setelah dipikir berlabuh kepada yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kaitkan ayatnya ini saya renungkan setelah Allah menyampaikan kebesarannya, menciptakan langit bumi, menciptakan siang dan malam silih berganti dan seterusnya dan seterusnya. Kita sebelum percaya itu diberikan gambaran-gambaran tentang kekuasaan Allah, dipertontonkan itu. Nah, konteksnya dari ayat ini masa sih kita nggak percaya kepada Allah yang menciptakan langit bumi, menciptakan siang dan malam, itu semuanya adalah untuk manfaat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.